Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengingini permasalahan. Jemaat Tesalonika yang merupakan jemaat yang baru, yang sedang berjuang, tetapi mereka pun mengalami penderitaan dan banyak penganiayaan. Penderitaan serta kebingungan tentang hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Rasul Paulus begitu mengasihi mereka. Dia begitu mendoakan mereka. Dia begitu mendorong mereka untuk tetap bertahan di dalam penderitaan yang mereka alami. Permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika bisa jadi berbeda dengan yang kita hadapi saat ini. Kita sama-sama mengalami masalah dalam situasi saat ini di mana COVID-19 melanda banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Bahkan berita-berita yang kita baca menggambarkan tentang kondisi ekonomi yang terus terganggu karena wabah ini. IMF menyatakan bahwa pandemi corona menjelma menjadi krisis ekonomi. Ini berita yang pasti tidak ingin kita dengar. Belum lagi kita membaca banyak usaha catering yang merumahkan karyawannya. Produksi perusahaan yang tidak ada yang membeli produk sehingga harus merumahkan karyawan. Tempat wisata yang harus 90% karyawannya dirumahkan tanpa digaji. Bisa jadi kondisi ini akan berimbas pada perusahaan dan pabrik-pabrik yang lain di Indonesia. Belum lagi ketika kita bicara tentang sakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Sudah ada 1.000 orang lebih yang positif corona dan sudah banyak yang meninggal dunia. Kondisi-kondisi ini pasti membuat setiap orang mengalami kekhawatiran. Bukan hanya untuk masa depan, tetapi untuk besok juga kita mengalami kekhawatiran. Tapi sisi lain, sebagai orang percaya, kita rindu untuk tetap memuliakan Tuhan. Karena itu apa yang Tuhan rindu untuk kita lakukan dan makin tingkatkan dalam situasi seperti ini. Saya rindu membagikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus mengajarkan kita untuk tetaplah berdoa. Kita diingatkan untuk senantiasa atau tidak henti-hentinya berdoa. Saat ada di antara kita saat ini banyak yang berada di rumah karena melakukan pekerjaan dari rumah, maka apa yang kita lakukan? Dengan handphone dan akses internet yang ada di rumah kita, seberapa banyak kita membaca berita dan mengirimkan berita tentang corona? Saat kita mengalami kesulitan dalam usaha, maka apa yang kita harus lakukan? Gunakan lebih banyak waktu untuk bersimpuh di hadapan Tuhan di dalam doa. Menceritakan pergumulan, kekhawatiran kita kepada Sang Bapa yang telah memelihara hidup kita selama ini. Percayalah bahwa saat kita setia berdoa di hadapannya, maka itu merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Ajaklah anggota keluarga kita untuk berdoa bersama-sama dan nikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Dalam situasi ini kadang kita cukup sulit atau berat untuk bisa bersyukur. Karena bisa jadi sikap ini karena kita mempunyai pemahaman dan penerapan bahwa saat Tuhan pelihara, maka saya bersyukur. Saat gaji penuh, saya terima setiap bulan, saya bisa bersyukur. Saat semua keluarga dalam kondisi sehat, maka saya bersyukur. Tetapi bila kondisi seperti sekarang ini, kita diingatkan
untuk juga tetap bersyukur. Syukur kita bukan lagi sekedar karena berkaitan dengan hal fisik yang baik yang kita miliki. Tapi syukur kita karena kita percaya bahwa Allah tetap tidak pernah alfa untuk menolong kita. Sehingga dalam segala situasi kita percaya Allah akan tetap memelihara hidup kita dan memberikan kita makanan yang secukupnya. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam setiap situasi, termasuk situasi ini, maka tetaplah berdoa dan tetaplah mengucap syukur karena tindakan ini dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita.